Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lilis Fitri Sopanurseha, NIM 1182022485. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Lokal D. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Hukum. Yang pertama itu membahas etika profesi hukum, dan yang kedua itu membahas pelaksanaan dan penerapan kode etik profesi hukum. Profesi hukum yang di sini saya akan mengambil profesi hukum Polri beserta contoh kasusnya. Langsung saja, yang pertama itu membahas etika profesi hukum. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa etika itu adalah sikap, akhlak, moral, norma yang dimiliki oleh seseorang. Sikap baik buruknya yang ada pada diri seseorang. Sedangkan profesi hukum itu adalah profesi yang dilaksanakan dan melekat pada aparatur hukum dalam suatu pemerintahan. Jadi etika profesi hukum itu adalah dasar atau acuan yang dijadikan pedoman oleh para penegak hukum dalam menegakkan suatu keadilan yang dituangkan dalam kode etik profesi hukum. Nah, etika profesi hukum ini atau kode etik profesi hukum ini juga merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Nah, penegakan hukum ini menuntut sikap yang integritas moral. Penegakan hukum ini menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadi modal bagi para penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan suatu tugas profesinya. Selanjutnya itu tolak ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum ini dalam menegakkan hukum terletak pada independensi ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya itu untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dan benar dalam menegakkan hukum dibutuhkannya praktisi yang memiliki kualifikasi sikap kemanusiaan, serta sikap keadilan, dan mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai yang objektif dalam suatu perkara yang ditanganinya, serta mereka harus bersikap jujur, memiliki kecakapan yang baik, dan harus beretika yang baik pula. Jadi inti dari etika profesi hukum itu sangat penting bagi para penyandang profesi hukum, yang mana etika profesi atau kode etik profesi hukum ini berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi itu telah menjalankan dan memenuhi kewajiban profesinya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai pelaksanaan dan penerapan kode etik profesi hukum Polri beserta contoh kasusnya. Perlu kita ketahui, polisi itu adalah salah satu unsur dari penegak hukum selain jaksa, hakim, advokat, dan pengacara, dan lain sebagainya. Nah, sebagai salah satu penegak hukum, tentu tugas pokok dan fungsinya adalah untuk memberantas pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti memberantas orang yang berbuat mencuri, membunuh, menipu, korupsi,
dan lain sebagainya. Karena tugas dan kewajiban itu, maka polisi dijadikan sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat. Tentu saja dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh petugas kepolisian ini secara maksimal, maka masyarakat akan merasa tenang dan aman. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Di situ dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga kode etik profesi Polri ini berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Selanjutnya, penerapan kode etik profesi Polri ini adalah ketika terbuktinya anggota kepolisian yang telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri, yang mana hal ini memberikan tanggung jawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuannya. Nah, pemberian bentuk pemidaan merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi pidana, serta dalam hukum pidana memiliki pemahaman sebagai hukum, sedangkan pemidaan memiliki pemahaman sebagai bentuk penghukuman. Nah, etika akan memberikan semacam batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian mewujudkan dalam bentuk aturan atau kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan, akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika umum dinilai menyimpang dari kode etik. Selanjutnya, contoh kasus dari pelanggaran kode etik profesi hukum Polri. Di sini saya mengambil kasus seorang ibu hamil yang terkena peluru nyasar polisi. Itu kejadiannya di Samarinda. Pada saat polisi ini mengejar pelaku pemakai atau tersangka kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, polisi ini mengenai seorang ibu hamil yang hamil berusia 6 bulan di Samarinda yang sedang berada di apotik. Nah, kejadiannya itu si polisi ini kan menembak si pelaku mengenai paha kanannya, tetapi peluru itu mengenai ibu hamil atau nyasar gitu. Nah, di sini si polisi ini sadar bahwa tindakannya itu telah melanggar kode etik profesi hukum polisi. Nah, seharusnya polisi ini lebih berhati-hati
dalam menembak si tersangka tersebut, karena di situ akan ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, dari kejadian tersebut si ibu hamil tersebut kemudian dibiayai pengobatannya oleh si polisi yang menembaknya itu. Nah, kemudian selanjutnya itu polisi itu dari kasus ibu hamil yang terkena peluru nyasar polisi itu seharusnya polisi itu lebih berhati-hati tentang tindakannya yang salah sasaran itu. Nah, dan tidak melanggar kode etik dari profesi polisi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.